Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wow, kali ini saya cukup kaget membaca sebuah berita yang sangat hebat dari pemerintah, yaitu berjudul mobil dan motor DP 0% mulai 1 Maret 2021. Wah, ini sesuatu yang menggembirakan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akhirnya sekarang bisa beli motor tanpa DP. Yes, karena pemerintah yang sudah langsung memberikan kebijakan ini. Tapi pertanyaannya, ini berita baik atau ada risiko yang berbahaya? Bagaimana? Saya bahas setelah yang satu ini. Oke, sahabat entrepreneur, jadi setelah saya baca berita ini dari liputan6.com, BI resmi menurunkan uang muka atau DP 0% untuk kredit kendaraan bermotor per 1 Maret 2021. Ini belum pernah, karena biasanya selalu pakai down payment. Ketetapan ini berlaku baik untuk kendaraan bermotor 2 ataupun kendaraan roda 4. Mobil juga. Wah, ini keren yang mau beli mobil tanpa DP, ini asik ini ya. Gubernur BI, Peri Warjio, mengumumkan kebijakan tersebut merupakan komitmen dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna meningkatkan sektor pembiayaan untuk dunia usaha. Kita semua tahu bahwa gara-gara pandemi sektor otomotif itu terpukul habis, banyak sektor mobil baru itu terpukul habis gara-gara masalah ini. Biasanya kalau Anda mau beli itu harus DP minimal 20-30%. Nah, menurut dia, pemerintah perlu mendorong permintaan kredit pada dunia usaha yang lesu akibat pandemi COVID-19. Demikian juga untuk penawaran kredit dari perbankan yang harus didorong. Dari pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani tentu saja diberi insentif perpajakan, jaminan dan juga insentif suku bunga kredit yang juga sudah diumumkan. Kata Peri dari sisi telekonferensinya pada hari Kamis 18 Februari 2021. Melonggarkan uang muka kredit kendaraan bermotor 0% untuk semua jenis kendaraan untuk mendorong pertumbuhan kredit subsektor otomotif berlaku efektif mulai 1 Maret 2021 sampai 31 Desember. Jadi ini hanya berlaku 9 bulan. Pelonggaran lain yang dilakukan yakni terhadap loan to value kredit, pembiayaan properti 100%. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh jenis properti seperti rumah, tapak, rumah susun, hingga rumah ruko yang memenuhi kriteria non-performing loan (NPL) tertentu. Kemudian melonggarkan ketentuan loan to value rasio untuk kredit properti dan juga transparansi mengenai suku bunga kredit. Opini saya, ya jadi gini ya, sahabat entrepreneur, saya melihat berita ini, saya cukup gembira karena ini juga mendorong sektor otomotif yang luluh lantak gara-gara pandemi. Tapi saya juga agak sedikit miris, maklum. Ya, saya terkenal dengan coach financial kalau di YouTube. Jadi edukasi finansial memang saya banyak cukup memberikan. Saya selalu bukannya optimis, saya itu selalu orang yang sangat optimis. Tapi saya selalu kalau menganalisa sesuatu itu juga menganalisa kemungkinan terburuk masyarakat Indonesia. Saya punya banyak pengalaman. Ya, kita tahu orang Indonesia itu sangat konsumtif. Saya ulangi lagi. Masyarakat Indonesia itu sangat konsumtif. Apa sih maksudnya sangat konsumtif? Boros. Kita perhatikan kalau orang Indonesia itu kalau keluar negeri, pasti yang dipikir satu, oleh-oleh. Ya, padahal oleh-olehnya sampai di rumah nggak kepake. Gitu loh. Ada barang-barang yang akhirnya tidak digunakan. Kadang membeli belanja sesuatu yang akhirnya tidak berguna juga. Terus tujuannya itu apa? Gitu. Terutama, kaum Hawa. Kaum Hawa ini kan kalau shopping sesuatu, itu kan emosinya yang bermain. 95%. Bukan logiknya yang bermain. Kadang-kadang ada duit berapa, yang penting hari ini, saya perhatikan ya, saya senang sih sektor-sektor contoh seperti kayak kafe, restoran, itu memang menggeliat sekarang. Dan kalau kita masuk kafe restoran itu juga tidak murah loh. Ya, sekarang angka-angka di kota-kota besar ataupun let's say kita lihat di kota-kota kecil ya, seperti kayak tempat wisata, itu nggak usah jauh-jauh, nasi goreng aja harganya bisa 35-40 ribu. Wow, menurut saya itu bukan angka yang murah. Gitu loh. Tapi ramenya luar biasa. Nah inilah, masyarakat Indonesia itu konsumtif.
Kalau saya tanya, wih, duit dari mana mereka begitu banyak? Ya bagus. Pertanda kelas ekonomi menengah Indonesia itu sudah semakin meningkat. Ya, artinya sudah semakin tajir nih, sudah semakin kaya raya. Cuma, sekali lagi, saya ini kan edukator finansial. Saya ini selalu menekankan tentang apakah benar Anda pakai uang itu adalah uang gaji bulan kemarin kah? Ataukah uang itu Anda pakai memang dana darurat kah? Ataukah uang yang Anda pakai itu memang benar-benar uang yang Anda miliki satu-satunya? Jadi saya tidak mau Anda berpikir tuh gini, hari ini ada uang habis hari ini. Urusan besok dipikir lagi. Nah ini problem yang sering terjadi di masyarakat dan kalangan kita. Nah kalangan kita ini akhirnya kalau mindsetnya seperti ini terus, ya kapan kayanya Anda? Kan saya sudah sering bilang, beli fungsi bukan beli gengsi. Yang menentukan Anda kaya raya itu berapa uang yang Anda tabung, berapa uang yang Anda simpan, bukan berapa uang yang Anda hasilkan. Anda hari ini punya gaji 10 juta, tapi pengeluarannya 11 juta, sama aja. Lebih baik punya gaji 5 juta, tapi Anda masih bisa nabung 1 juta. Anda jauh lebih kaya raya daripada orang yang gajinya 2-3 kali lipat lebih kaya dari Anda. Nah ini masalah mindset, sekali lagi saya sudah tegaskan. DP 0% ini, saya khawatir tuh satu, masyarakat yang nggak pernah punya mobil, berbondong-bondong beli mobil. Masyarakat yang motornya udah 1 atau 2, minimal nggak butuh motor lagi, akan beli motor ketiga, motor keempat, atau dia pikir, murah kok 1 bulan cicilannya 500 ribu, nggak usah DP lagi. Toh dia pikir, nah padahal dia nggak tahu kalau motor itu, kalau nggak dipakai, itu juga ada biaya depresiasi. Mending Anda belikan emas di Tamasya, contohnya, dana tersebut. Anda sama-sama keluar uang 500 ribu, saya jamin 5 tahun lagi motor itu nilainya depresiasinya turun jauh, emas Anda akan berkali-kali lipat. Makanya download Tamasya sekarang juga, jangan lupa klik menabungemas.com. Saya jamin uang 500 ribu yang Anda hasilkan atau 1 juta yang Anda hasilkan setiap bulan yang Anda mau sisihkan, itu asetnya akan berkali-kali lipat, 4 sampai kali lipat. Saya sudah menabung emas sejak tahun 2000. 21 tahun yang lalu saya sudah menabung emas. Ya saya nggak perlu cerita. Waktu itu emas masih 1 gram harganya 80 ribu perak. Sekarang emas harganya udah 900 ribu. Oke? Artinya apa? Udah naik 10 kali lipat. Nggak ada ceritanya motor 20 tahun lalu, Anda jual 20 tahun lagi motor tuh naik 10 kali lipat, itu nggak ada. Ya, apalagi motor bebek. Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Yang ada semakin menurun nilainya. Nah, saya khawatir dengan adanya relaksasi DP 0% ini membuat masyarakat semakin konsumtif. Ya. Loh, Pak, ini kan menolong pemerintah juga. Ya, saya tahu kan kamu nggak usah mikirin pemerintah deh. Mikirin kamu punya mangkok nasi, mikirin kamu punya tabungan isi perut sendiri aja masih masalah kok mau mikirin pemerintah. Nggak usah pusing-pusing kayak gitulah. Ya kan? Kalau kamu sendiri masih nggak beres, ngapain kamu mikirin pemerintah? Nah, jadi jangan sampai tergoda lebih konsumtif. Itu poin saya. Kalau nggak punya motor, baik. Itu berarti relaksasi kebijakan yang tepat. Tapi kalau sudah punya motor, Anda langsung cicil 3 lagi. Itu tidak bijak. Terus alasannya apa? Pak, kan ada duit lebih. Motor saya ini untuk anak kedua, anak ketiga. Padahal anaknya masih kecil-kecil. Buat apa? Lebih baik Anda tabungkan emas. Oke? Itu pesan dari saya. Sukses selalu. Jangan lupa klik like video ini, share, ada 2 video, bisa ditonton untuk menambah wawasan dan edukasi. Salam hebat luar biasa.